Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan berbicara bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita harus hidup penuh dengan belas kasihan. Hidup penuh dengan belas kasihan adalah cara hidup Tuhan Yesus. Nah, cara hidup ini yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus di sepanjang pelayanannya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu diawali dengan hatinya yang penuh dengan belas kasihan, hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di sepanjang perjalanan hidup Tuhan Yesus sama sekali tidak memiliki keinginan apapun terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Sama sekali tidak ada. Dan hal itu dibuktikan karena ketika ditawarkan kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya, Tuhan Yesus dengan tegas menolak tawaran iblis. Nah, saudaraku, ketika kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita bisa melihat salah satu sisi kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu hatinya yang selalu penuh dengan belas kasihan. Kenapa hatinya Tuhan Yesus itu selalu penuh dengan belas kasihan? Yang pertama, karena itulah hati Bapa di sorga. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagaimana ia hidup untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Oleh sebab itu, hati Tuhan Yesus sama dengan hati Bapa di sorga, selalu penuh dengan belas kasihan, selalu tergerak oleh belas kasihan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan keadaan diri kita saat ini. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi, kita harus menyadari bahwa seluruh keberadaan hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Sebab ketika kita sudah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang firman Tuhan katakan bahwa kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, maka segenap hidup kita ini sudah menjadi milik Allah. Jadi kita harus hidup, saat ini kita harus hidup hanya untuk memuliakan Allah. Kita tidak boleh pakai lagi tubuh ini untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita masih mempergunakan tubuh kita untuk menikmati hidup ini, untuk menikmati kesenangan dunia ini, maka kita masih tetap hidup secara duniawi. Ketika kita sudah ditebus, kita sudah tidak boleh lagi hidup secara duniawi, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Lukas 21 ayat 34, kalau kita baca, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kalau kita masih membiarkan hidup kita hidup secara duniawi, maka kita akan terperangkap di dalam jerat dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan tadi, kalimatnya dimulai dengan jagalah dirimu, ya. Artinya kita harus waspada, kita harus terus memeriksa keberadaan hidup kita. Kita harus menjaga hati kita supaya jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan.
Saudaraku, kita harus mengerti benar kalau dikatakan pesta pora, ini bukan sekedar hingar-bingar musik, lalu kita tenggelam di dalamnya, ya, di dalam kemabukan dunia ini. Bukan seperti itu saja. Kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, artinya kalau di dalam menjalankan hidup ini, hati dan pikiran kita tidak seperti dengan pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka hal itu sama dengan kita tenggelam di dalam pesta pora dunia. Orang yang tenggelam di dalam kehidupan yang penuh dengan pesta pora dan kemabukan-kemabukan dunia dengan segala kesenangannya adalah orang yang hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang yang hidup demi kepentingan dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, tidak pernah memiliki hati yang penuh belas kasihan. Saudaraku, orang percaya yang hidup demi kepentingan dirinya sendiri, dia sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dan cara hidup seperti inilah yang firman Tuhan katakan hidup sebagai seteru salib Kristus. Kebenaran firman Tuhan mencatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 ayat 19, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Perhatikan itu saudaraku, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, jangan pernah berkata kita orang Kristen, kita orang percaya, kalau kita tidak pernah mau berubah. Kalau kita tidak pernah mau hidup sama seperti Kristus telah hidup dengan memiliki hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang begitu merasa tersiksa kalau kita melihat orang lain menderita. Nah, saudaraku, kita harus memiliki hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan, supaya kehidupan kita bisa berdampak kepada orang lain. Hidup kita bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah kepada banyak orang, supaya tubuh kita ini di dalam seluruh tindakan kehidupan kita bisa memuliakan Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita harus mau untuk berubah. Kita harus mengambil tindakan untuk berubah. Jikalau tidak, kita tidak bisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita tidak lagi hidup secara duniawi, tetapi kita hidup dengan hati yang penuh belas kasihan, hati yang sama seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.